Gus Samsudin ditantang guru besar Padepokan Cakrabuana. Gus Samsudin langsung ngaku. Ya, Mas Ahmed, kita akan membahas soal tokoh ya yang katanya guru besar, yaitu guru besar Padepokan Cakrabuana. Dari namanya aja udah nampak wah luar biasa ya Mas Ahmed ya. Cakrabuana. Ya, di sini pertama kali saya lihat ya, ini guru besar Cakrabuana ini lihat-lihat ada di teras pelataran pondoknya Gus Samsudin. Padahal pada saat itu ada sholawat doa bersama di pondok ya. Tapi guru besar Padepokan Cakrabuana ini lebih memilih untuk melihat-lihat suasana di sekitaran pondok pesantren. Ikut dia. Nggak mau ikut seperti itu ya. Nah, ia pun duduk di sebelah, dia menunggu siapa ini. Saya pun nggak tahu Mas Ahmed menunggu siapa ini, dia aneh ini sebetulnya. Ya. Nah, jadi kita langsung pada saat perjumpaan dengan Gus Samsudin ya. Kita lihat ya di sini siapa namanya si guru besar Padepokan Cakrabuana ini. Dari gayanya Mas Ahmed, dari gaya bahasa tubuhnya merasa apa ya? Lebih tinggi keilmuannya dibandingkan Gus Samsudin ya. Nah, hingga suatu ketika Gus Samsudin mengungkapkan apa yang dikatakan sama guru besar Padepokan Cakrabuana. Apakah selama ini konten panjenengan, kesaktian segala macam yang saya lihat ini sebetulnya nyata atau tidak? Ditanya sama guru besar ini tadi kan? Ya, Cakrabuana lah. Cakrabuana. Dijawab sama Gus Samsudin, ya udahlah settingan aja. Nah, di sini nggak ada yang sakti. Benar. Nah, tapi di sini saya lihat guru besar Cakrabuana ini memang kayak mengakui kesaktiannya. Dia tidak menyangkal. Artinya apa? Di sini dia merasa wah lebih sakti, lebih hebat dibandingkan Gus Samsudin. Bahkan sampai ada keris-keris, ada benda-benda di pondok pesantrennya Gus Samsudin ini bersoalkan oleh seorang guru besar Cakrabuana. Nah, Mas Ahmed, kalau kita lihat ini ya, saya juga nggak mau menyudutkan guru besar Cakrabuana ini karena kalau melihat daripada tujuannya datang ke situ, memang beliau tidak begitu apa ya, Mas Ahmed ya. Ya ada rasa apa ya, tinggi hati itu ada yang saya lihat dari seorang guru Cakrabuana ini, tetapi yang harus diwaspadai dari orang-orang seperti ini itu tadi ada selalu meninggi hati di hati, selalu menyombongkan diri atas kekuatan-kekuatan yang secara gaib tadi loh Mas Ahmed. Dia pun ada tuh seperti sifat-sifat seperti orang Wahabi itu. Ya coba Mas Ahmed bacain dulu. Ada komentar ya. Ini ada komentar, wah yang bayar mereka untuk mengacau pasti orang kaya. Mungkin dulu pemakai jasa dukun untuk pesugihan dan merasa terganggu. Dan ini ada lagi, mungkin apa ini orangnya yang dikatakan Suroto, katanya sama-sama berambut panjang. Dan dia juga ngaku kiai tapi nggak mau diajak sholat. Kayaknya ia dulu ada orang kaya pakai dukun jadi takut ketahuan ada yang membantas dukun. Dan ini satu lagi, Kisroto bilang ada sama-sama rambut panjang yang ingin pembuktian pada Gus Samsudin. Saya rasa ini, kata netizen, nenek-nenek wae kuntet macak kiai. Dan ini katanya Gubes, kok waktu diajak sholat berjamaah malah menjauh. Apakah ini juga dari golongan Wahabi yang selalu penasaran dengan pembuktian dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala? Ya Mas Ahmed, jadi kalau memang guru besar itu seharusnya menunjukkan suatu apa ya, suatu contoh ya, contoh kepada para netizen juga ya. Apalagi dia mengaku dia punya banyak santri kan. Dia guru besar Padepokan Cakrabuana, dia punya banyak santri. Ketika datang pada waktu sholat, ya apa salahnya untuk bersolat bersama kan gitu. Seharusnya pun kalau yang pas pertama masuk waktu, bahkan dia yang mengajak mereka dan Gus Samsudin, ayo kita berjamaah. Bukan Gus Samsudin yang mengajak dia, karena dia akan menganggap Gus Samsudin ilmunya di bawah dia. Jadi seharusnya dia yang begitu dengan ajaran langsung mengajak, ayo Gus kita sholat berjamaah, ajak santri-santri. Jadi dari gerak-gerik ya, saya membaca Mas Ahmad dari gerak-gerik beliau ya.
Beliau ini seolah-olah menjadi sosok yang lebih di atas segalanya. Benar. Kan gitu. Jangan sementang nama pondoknya itu seolah-olah mewakili sesuatu hal yang besar, dia merasa pondoknya itu, pesantrennya itu di atas segalanya. Benar. Kekuatan dia di atas segalanya. Saya melihat malah yang ada pada guru besar Pondok Cakrabuana ini adalah penuh dengan kesombongan, iri hati, dan selalu meninggi, kan. Betul. Itu nggak baik. Yeah. Tapi saya mendengar ya perbincangan antara Gus dan guru besar Pondok Cakrabuana ini katanya akan bertemu di suatu tempat untuk pembuktian. Nah, kita lihat aja, ya. Kita buktikan apakah memang beliau ini sesakti yang disombongkan sama sikap dia ketika datang ke pondok Gus Samsudin. Seperti itu, Mas Ahmed. Gus Samsudin ditantang guru besar Padepokan Cakrabuana. Gus Samsudin langsung ngaku. Ya, Mas Ahmed, kita akan membahas soal tokoh ya yang katanya guru besar, yaitu guru besar Padepokan Cakrabuana. Dari namanya aja udah nampak luar biasa ya, Mas Ahmed ya. Cakrabuana. Ya, di sini pertama kali saya lihat ya. Ini guru besar Cakrabuana ini lihat-lihat ada di teras pelataran pondoknya Gus Samsudin. Padahal pada saat itu ada sholawat doa bersama di pondok ya. Tapi guru besar Padepokan Cakrabuana ini lebih memilih untuk melihat-lihat suasana di sekitaran pondok pesantren. Ikut dia. Nggak mau ikut seperti itu ya. Nah, ia pun duduk di sebelah, dia menunggu siapa ini. Saya pun nggak tahu, Mas Ahmed, menunggu siapa ini. Dia aneh ini sebetulnya. Ya. Nah, jadi kita langsung pada saat perjumpaan dengan Gus Samsudin ya. Kita lihat. Ya, di sini siapa namanya? Si guru besar Padepokan Cakrabuana ini. Dari gayanya, Mas Ahmed, dari gaya bahasa tubuhnya merasa lebih tinggi keilmuannya dibandingkan Gus Samsudin. Ya. Nah, hingga suatu ketika Gus Samsudin mengungkapkan apa yang dikatakan sama guru besar Padepokan Cakrabuana. Apakah selama ini konten panjenengan, kesaktian segala macam yang saya lihat ini sebetulnya nyata atau tidak? Ditanya sama guru besar ini tadi kan? Ya, Cakrabuana lah. Cakrabuana. Dijawab sama Gus Samsudin, ya udahlah settingan aja. Nah, di sini nggak ada yang sakti. Benar. Nah, tapi di sini saya lihat guru besar Cakrabuana ini memang kayak mengakui kesaktiannya. Dia tidak menyangkal. Artinya apa? Di sini dia merasa wah, lebih sakti, lebih hebat dibandingkan Gus Samsudin. Bahkan sampai ada keris-keris, ada benda-benda di pondok pesantrennya Gus Samsudin ini bersoalkan oleh seorang guru besar Cakrabuana. Nah, Mas Ahmed, kalau kita lihat ini ya, saya juga nggak mau menyudutkan guru besar Cakrabuana ini karena kalau melihat daripada tujuannya datang ke situ, memang beliau tidak begitu Mas Ahmed ya. Ya ada rasa tinggi hati itu ada yang saya lihat dari seorang guru Cakrabuana ini. Tetapi yang harus diwaspadai dari orang-orang seperti ini itu tadi ada selalu meninggi hati dia, selalu menyombongkan diri atas kekuatan-kekuatan yang secara gaib tadi loh, Mas Ahmed. Dia pun ada tuh seperti sifat-sifat seperti orang Wahabi itu. Ya, coba Mas Ahmed bacain dulu. Ada komentar nih ya. Ini ada komentar, wah, yang bayar mereka untuk mengacau pasti orang kaya. Mungkin dulu pemakai jasa dukun untuk pesugihan dan merasa terganggu. Dan ini ada lagi, mungkin apa ini orangnya yang dikatakan Suroto, katanya sama-sama berambut panjang. Dan dia juga ngaku kiai tapi nggak mau diajak sholat. Kayaknya ia dulu ada orang kaya pakai dukun jadi takut ketahuan ada yang membantas dukun. Dan ini satu lagi, Kisroto bilang ada sama-sama rambut panjang yang ingin pembuktian pada Gus Samsudin. Saya rasa ini, kata netizen, nenek-nenek wae kuntet macak kiai.
Dan ini katanya Gubes, kok waktu diajak sholat berjamaah malah menjauh. Apakah ini juga dari golongan Wahabi yang selalu penasaran dengan pembuktian dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, Mas Ahmed. Jadi kalau memang guru besar itu seharusnya menunjukkan suatu suatu contoh contoh kepada para netizen juga ya. Apalagi dia mengaku dia punya banyak santri kan. Dia guru besar Padepokan Cakrabuana, dia punya banyak santri. Ketika datang pada waktu sholat, ya apa salahnya untuk bersolat bersama kan gitu. Seharusnya pun kalau yang pas pertama masuk waktu, bahkan dia yang mengajak mereka dan Gus Samsudin, ayo kita berjamaah. Bukan Gus Samsudin yang mengajak dia, karena dia akan menganggap Gus Samsudin ilmunya di bawah dia. Jadi seharusnya dia yang begitu dengan ajaran langsung mengajak, ayo Gus kita sholat berjamaah, ajak santri-santri. Jadi dari gerak-gerik ya, saya membaca Mas Ahmad dari gerak-gerik beliau ya. Beliau ini seolah-olah menjadi sosok yang lebih di atas segalanya. Benar. Kan gitu. Jangan sementang nama pondoknya itu seolah-olah mewakili sesuatu hal yang besar. Dia merasa pondoknya itu, pesantrennya itu di atas segalanya. Benar. Kekuatan dia di atas segalanya. Saya melihat malah yang ada pada guru besar Pondok Cakrabuana ini adalah penuh dengan kesombongan, iri hati, dan selalu meninggi kan. Betul. Itu nggak baik. Tapi saya mendengar ya perbincangan antara Gus dan guru besar Pondok Cakrabuana ini katanya akan bertemu di suatu tempat untuk pembuktian. Nah, kita lihat aja ya. Kita buktikan apakah memang beliau ini sesakti yang disombongkan sama sikap dia ketika datang ke pondok Gus Samsudin. Seperti itu Mas Ahmed.